Sebelum makan buka handphone, setelah makan buka handphone, sebelum sholat buka handphone, setelah sholat buka handphone, sebelum istirahat buka handphone, setelah istirahat buka handphone. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazzal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita junjung takwa kita kepada Allah. Marilah kita agungkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa sebenar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah Nuzulul Quran, yang mana turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, kitab suci kita, yaitu adalah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, yaitu pembeda antara hak dan batil. Maka di dalam Al-Quran inilah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Mana perbuatan hak dan batil, mana perbuatan kebenaran, mana perbuatan keburukan,
mana perbuatan sifat-sifat mahmudah, mana perbuatan sifat-sifat majmumah. Semua itu adalah Al-Quran. Apa perintah hukum-hukum Islam, yang mana rujukan kita adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Yang mana sumber hukum Islam dijelaskan di dalam kitab usul fikih. Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, istishab, istihsan, uruf. Namun kita kaji pada hari ini adalah kita khusus kepada Al-Quran. Bulan yang mana bulan turunnya Al-Quran, kitab suci kita, sebagai konon-konon kita, sebagai undang-undang kita dalam hukum Islam, yaitu kitab suci Al-Quran. Suatu permasalahan hukum, penyimpangan, maka dalilnya ada kembali kita kepada Al-Quran. Mukjizat Al-Quran dahulunya sampai sekarang, yaitu kekal, tidak pernah dirombak, tidak pernah direvisi, tidak pernah ayatnya dikurangi. Namun itulah kitab suci Al-Quran. Inilah undang-undang kita sebenarnya, konon-konon kita secara hukum Islam, secara syariah, yaitu adalah Al-Quran. Undang-undang negara kita bisa diamandemen, bisa direvisi, bisa dirombak, sedangkan Al-Quran tidak dapat dirombak dan direvisi. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 22 hari, 2 bulan, 2 tahun. Rasulullah berumur 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Kemudian 6.236 ayat, 30 juz dikumpulkan di masa Abu Bakar pada Masehi 634 Masehi. Urutan yang pertama Al-Quran diturunkan adalah surat Al-Alaq, yaitu di Gua Hira. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Saya tidak bisa baca, baca, Iqra. Iqra, saya tidak bisa baca. Begitulah Rasulullah pada dahulu menggigil menerima wahyu Al-Quran pada dahulunya kitab suci ini. Maka inilah sebagai kitab suci kita pada hari ini, Al-Quran sebagai rujukan kita. Sebagai tugas penting pada hari ini, bermuhasabah pada diri kita. Berapa banyak kita luangkan pada hari ini untuk membaca Al-Quran, mempelajari isinya, tafsirnya, maknanya. Maka perlu kita koreksi dalam diri kita. Maka dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW di Bukhari dan Muslim, orang-orang mukmin yang suka membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya bagaikan buah jeruk, baunya harum dan rasanya manis. Sedangkan orang-orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran tetapi mengamalkan isinya bagaikan buah kurma, rasanya manis tetapi bau harumnya tidak ada, bau wanginya tidak ada. Sedangkan orang-orang munafik yang mengamalkan Al-Quran ibaratkan parfum, minyak wangi, baunya harum dan rasanya pahit. Sedangkan orang-orang yang tidak suka membaca Al-Quran, tidak mau mengamalkan isinya, bagaikan buah kamarogan, baunya busuk dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara ini tergolong di manakah kita? Apakah kita rajin membaca Al-Quran, mengamalkan isinya?
Atau seperti orang munafik, hanya sekedar membaca tidak mengamalkan isinya, atau mengamalkan isinya tidak pernah membacanya, atau mungkin sama sekali tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah membacanya, tidak pernah mengamalkan isinya, makna dan penghayatannya, maka inilah tergolong dia seperti buah kamarogan, udah baunya busuk dan rasanya pahit. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Di nuzulul Quran ini kita peringati adalah turunnya Al-Quran sebagai pelajaran yang bisa kita petik, ambil hikmahnya. Namun degradasi moral pada hari ini yang digerogoti pada saat sekarang ini, banyak kita ini terjerumus oleh media sosial, lupa membaca Al-Quran, jarang membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, sibuk handphone pada hari ini. Facebook sanggup kita berjam-jam, WhatsApp sanggup kita berjam-jam, Instagram sanggup kita berjam-jam, Twitter sanggup kita berjam-jam, TikTok sanggup kita berjam-jam, Line sanggup kita berjam-jam, YouTube sanggup kita berjam-jam, browsing internet sanggup kita berjam-jam. Mana lebih banyak waktu kita membaca Al-Quran dibanding membaca Quran? Inilah sebagai tugas penting kita pada hari ini. Handphone pada hari ini melulu. Sebelum makan buka handphone, setelah makan buka handphone, sebelum sholat buka handphone, setelah sholat buka handphone, sebelum istirahat buka handphone, setelah istirahat buka handphone. Semua handphone di kepala kita. Namun kita jarang waktu membaca Al-Quran. Atau mungkin satu hari tidak pernah kita luangkan untuk membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini adalah kita memperbanyak baca Al-Quran sebagai pembantu amal-amal ibadah kita, pembantu amal-amal sholat kita, puasa kita. Maka baca Al-Quran inilah sebagai penambal, penyempurna. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Al-Quran adalah asyifa wa rahmah, obat segala penawar hati. Itulah Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sedemikian kitab, tidak ada keraguan-raguan dalam kitab, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak pernah ada Al-Quran kita mengajari kita untuk sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat keburukan, sifat-sifat pembenggalan, pembunuhan. Tidak pernah diajarkan dalam Al-Quran. Semua Al-Quran diperintahkannya kita untuk sholat, zakat, puasa, hukum-hukum Islam yang diterapkan secara syariah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah, diantara kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, kepada keponakan kita, pada saudara kita. Ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kembalikan diri kita kepada Al-Quran. Ketika hati kita sakit, solusinya adalah kembalikan diri kita kepada Al-Quran. Ketika hati kita gundah semua, kembalikan kepada kita adalah, yaitu obatnya adalah Al-Quran. Pikiran kita stres, kembalikan diri kita pada Al-Quran. Bukan untuk mengupdate status, ingin dibaca orang. Update status di Facebook, WA, ingin dibaca orang. Inilah membuat hati kita keras. Makin keras lagi hati kita. Mengumbar-ngumbar, menghibah-hibah. Maka solusinya adalah kembalikan kepada Al-Quran sebagai obat segala penawar hati. Hati sempit, semua kembalikan kepada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah, di nuzulul Quran ini kita peringati sebagaimana Al-Quran ini adalah sebagai kitab suci kita, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, kitab Al-Quran sebagai rujukan kita, obat segala penawar hati, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu samii'un 'aliim.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma naha. Wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan shalihan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wal huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansur ikhwana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwana fi Yaman. Allahumma ansur ikhwana fi Myanmar. Allahumma ansur ikhwana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwana fi Malaysia. Allahumma ansur ikhwana fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.